Sebuah kentongan berukuran besar, diduga menjadi sarang hantu. Di malam-malam tertentu, ada tangan-tangan jahil yang mencolek-colek, atau menggoda siapapun yang lewat. Bahkan penampakan nonik-nonik atau gadis Belanda cantik juga kerap nongol di sekitar tempat itu. Lalu seperti apa keangkeran tempat tersebut? Gedung kantor Kecamatan Wonosari, Klaten, Jawa Tengah, sehari-harinya terlihat biasa-biasa saja. Artinya tak ada yang mencolok di dalam setiap sudut bangunannya. Namun siapa sangka, di dalam komplek kantor tersebut ternyata banyak menyimpan sisi mistis yang sangat kuat. Seperti kesaksian dan penuturan beberapa warga sekitar. Mereka mengaku sering mengalami sendiri kejadian-kejadian aneh yang membuat bulu kuduk menjadi merinding. Sebagian memang takut, namun sebagian lagi justru sudah terbiasa dengan semua kejadian dan fenomena angker di tempat itu. Salah satu sudut tempat yang sering dianggap berhantu adalah di dekat benda yang berwujud kentongan besar. Kentongan tersebut tergantung di salah satu lorong penghubung antara ruang-ruang bangunan kantor. Di dekat kentongan inilah, sering terjadi tiba-tiba ada warga yang lewat seperti dicolek-colek dari belakang. Namun setelah ditengok, tak ada siapapun. Meski begitu, sampai sekarang tangan-tangan misterius tersebut tak ada yang pernah tahu roh siapakah gerangan, tutur Pak Roshid, seorang warga yang belum lama bertugas menjadi kepala di kantor Kecamatan Wonosari tersebut saat ditemui awal Februari tahun 2023 lalu. Menurutnya, selain warga sekitar, juga beberapa staf pegawai di kantor tersebut sering mengalami kejadian mistis. Misalnya saat diadakan rapat baik di siang hari atau sore hari. Sering beberapa staf yang sedang duduk tiba-tiba saja seperti dicolek dari belakang oleh tangan yang tidak kelihatan. Padahal di kanan kiri staf tersebut sama sekali tak ada orang atau terpaut jauh dari anggota staf lain yang sedang mengikuti rapat. Kejadian lain yang tak kalah merinding yaitu, saat mendadak orang yang berdiri di depan pintu masuk ruangan seperti didorong dengan keras oleh tangan besar. Saya dan beberapa rekan di sini pernah tiba-tiba saja seperti hendak jatuh tersungkur ke depan. Karena dari belakang seperti ada yang mendorong punggung dengan kuat, ujar salah satu staf pegawai di kantor Kecamatan Wonosari tersebut. Pernah suatu hari didatangkan seorang paranormal, atau orang tua pintar untuk mendeteksi keberadaan para makhluk gaib tersebut. Hasilnya sangat mengejutkan. Ternyata kantor tua tersebut dulunya memang pernah dipakai oleh keluarga kaya keturunan Belanda. Tangan-tangan gaib yang kerap mencolek iseng para tamu, atau mendorong secara tiba-tiba siapapun yang berdiri atau duduk di dekat pintu ruangan dekat kentongan, ternyata merupakan makhluk raksasa. Begitu pula tangannya pun juga besar, sehingga wajar jika sekali dorong, banyak warga yang seperti hendak jatuh terjerembab ke depan. Namun yang paling tua atau dianggap makhluk halus paling sakti di dalam komplek perkantoran adalah sesosok pria tua penunggu sumur di halaman belakang kantor. Sumur yang memang usianya sudah ratusan tahun tersebut masih aktif sumber airnya. Nah di sumur itulah, sosok pria tua seringkali muncul di sore hari, malam hari, hingga di pagi hari. Banyak warga memergoki kemunculannya sedang berdiri ataupun berjalan pelan di dekat sumur. Pria tersebut menenteng sebuah tongkat berwarna putih. Namun jika didekati, selalu menghilang menembus dinding sumur tua tersebut. Menurut si orang pintar, semua makhluk halus penghuni komplek kantor kecamatan tersebut, sejatinya tidak ada yang jahat. Namun memang kadang-kadang mereka butuh sedikit perhatian. Itulah sebab di saat sedang bosan mereka kerap muncul. Atau juga menggoda siapapun yang ada di lokasi. Untuk meredam aura mistis tersebut, para staf kantor dan pimpinan pernah mengadakan selamatan untuk berdamai dengan para penghuni gaib itu. Dan hasilnya, memang sekarang sudah jarang orang-orang yang digoda oleh para hantu tersebut. Toh jikapun mereka menggoda, hanya sesekali muncul menampakkan diri sejenak. Atau jikapun berani melakukan aksi kolak-colek lagi, hanya kepada orang-orang tertentu yang dianggapnya sudah akrab dengan dunia gaib mereka. Terus juga di ruangan sebelahnya ruang camat, di ruang KTP itu ada nonik-nonik Belanda. Nah, jadi di sini tuh katanya banyak. Terus yang paling hebat itu ini katanya loh di sumur pojok rumah dinas itu ada. Nah, karena saya penasaran, saya kan ya pernah minta tolong pada orang yang punya ilmu kayak gitu itu, dicek bener.
Nah, itu memang ada, dan yang paling hebat, paling tua, paling hebat itu yang ada di Sumur. Saya lupa dulu namanya apa, namanya siapa itu lupa, ada tapi namanya. Ya. Kantor yang memang sudah terbiasa, dan tidak terkejut lagi dengan kemunculan atau keberadaan para hantu jahil tersebut. Walaupun begitu, sesekali masih saja para hantu ini membuat ulah iseng yang membuat kaget. Misalnya pernah ada yang ketiduran di lantai lorong, atau di tengah-tengah antara kentongan dengan sumur tua. Tahu-tahu setelah yang bersangkutan bangun, posisi tidurnya sudah berpindah jauh ke halaman depan. Namun yang membuat merinding, seringkali posisi tidurnya dipindah ke ruangan kantor, di mana ruangan itu sekarang biasa dipakai untuk mencetak atau mengurus EKTP. Bahkan di ruangan pencetak EKTP ini sampai saat ini masih sering muncul penampakan mengejutkan. Yaitu sesosok gadis Belanda dengan tatapan mata kosong di dekat pintu masuk. Banyak staf kantor yang kerap melihat hantu nonik Belanda itu, terutama saat mereka lembur atau bekerja piket di malam hari. Namun sosok nonik Belanda itu tidak begitu usil. Ia hanya muncul sekelebat, lalu menghilang lagi. Entah mengapa, mungkin si hantu wanita nonik Belanda itu hanya kangen ingin melihat ruangan bagian EKTP tersebut. Saat si nonik cantik muncul, biasanya seluruh ruangan juga berbau wangi yang sangat menyengat. Setelah si nonik hilang, bau wangi juga ikut lenyap. Malah dulu pernah kejadian, selepas waktu maghrib tiba-tiba ada seorang warga perempuan yang datang hendak mengurus kartu keluarga untuk keperluan ke kantor KUA. Namun saat mengisi alamat, ternyata ada yang janggal, tulisannya banyak yang ejaan lama. Yang mengagetkan lagi, tak sampai beberapa detik saat si wanita pamit keluar. Tiba-tiba saja sosoknya sudah hilang tanpa jejak. Penasaran dengan alamat si wanita tersebut, petugas pergi mengecek alamat itu selepas si wanita pamit dan hilang di halaman depan kantor. Betapa terkejutnya si petugas, saat tahu bahwa alamat yang ia datangi ternyata sebuah kuburan, alias makam tua warga di pinggiran desa. Dan nama tamu wanita yang tertera di buku tamu, ternyata merupakan warga desa yang sudah meninggal sejak puluhan tahun silam. Hal ini diketahuinya, setelah si petugas cross-check dengan warga sekitar kuburan tersebut. Hingga saat ini, kejadian mistis dan keangkeran lokasi masih menjadi pembicaraan warga sekitar. Meskipun demikian, kegiatan perkantoran tetap berjalan normal. Hal ini karena mayoritas staf kantor sudah terbiasa dengan kejadian-kejadian mistis tersebut. Selain itu, warga sekitar juga tidak merasa terganggu dengan keangkeran lokasi. Ini karena para hantu tidak setiap hari datang menampakkan diri. Hanya pada waktu atau setiap ada event-event tertentu saja mereka muncul menampakkan dirinya. Sumber, majalah kisah nyata. Siangnya itu apa ya? Minta surat legalisasi gitu. Terus besok pagi karena tugasnya ini pulang malam-malam dari mana, dari pengajian, rumahnya Pak mana, pokok namanya siapa sih Indonesia gitu tak. Nah, ternyata itu nggak ada. Dicek nggak ada. Adanya di makam di situ. Alamat yang ditunjukkan itu ternyata menuju ke makam gitu. Aku nggak mau mencari di makam itu ada itu atau enggak, tapi alamat yang ditunjukkan itu makam. Gitu. Itu tuh kayak punggungnya dorong ngoten ya. Jadi kula ngecek Mas Dimas depan pintu. Jadi Mas iki apa Mas? Kula ya kaget kula aja. Apa Mas? Kok retolan kene Mas aku dijoroke Mas ngoten to. Niku siang lho dalu. Siang. Gitu semua aku. Nggih. Ketemu aja ya. Terus akhirnya nggih kejelungup ngoten. Nggih ngaju kan to.